Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb pencipta seluruh alam semesta ini, pemberi nikmat kita yang begitu agung, telah memberikan kita kenikmatan pada pagi hari ini, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling awal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kemampuan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Insya Allah ketika kita bisa melakukan salat berjamaah, kita begitu banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan dari manusia-manusia yang lain yang masih asik tidur, masih terlelap, masih terkalahkan oleh kantuknya mata, masih terkalahkan oleh tertutupnya mata. Ketika kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid, paling tidak kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan tambahan nilai pahala untuk melaksanakan salat sunnahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa merasakan, saya juga secara pribadi merasakan ketika salat di rumah sendiri, untuk melaksanakan salat sunnahnya kita sering terlalaikan. Tetapi ketika kita melaksanakan salat berjamaah, kita ada energi tersendiri, ada kekuatan tersendiri untuk menambah salat fardunya dengan salat sunnahnya. Bukan karena kita ria, kita bisa rasakan sendiri, lebih gampang, lebih mudah. Inilah namanya keberkahan. Jadi bertambahnya kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, insya Allah ada keberkahan dari apa yang kita lakukan, ada tambahan nilai positif dari apa yang kita lakukan, daripada kita hanya melakukannya sendiri. Baiklah hadirin a'azzanillahu wa iyyakum. Kembali ban serep kita ketika kalau Ustaz Al-Haqiqi tidak hadir, maka akar pun beraksi. Kita lanjutkan setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bab kedua dari buku At-Tibyan karangan Syekh An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau ini bermadhab Asy-Syafi'i. Makanya kalau dikatakan kita tidak bermadhab, ya kita bermadhab karena kita mengikuti syekh-syekh para ulama yang bermadhab. Para ulama tidak ada yang terputus
sanadnya, secara keilmuannya. Masing-masing kita harus terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita fanatik, ketika kita terjatuh kepada pengkultusan kepada seseorang, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengkultuskannya, ini kita bisa terjerumus kepada kesyirikan. Di mana? Mohon maaf, kalau Rasul ini memang maksum, terjaga, jadi kita mungkin ya bisa fanatik kepada beliau, karena beliau memang sebagai syari juga, sebagai sumber syariat Islam. Setelah Allah melalui Al-Qur'annya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, ini adalah sumber syariat utama. Jadi ketika kita ingin mengambil hukum, mengambil pelajaran tentang Islam, paling awal adalah dari Al-Quran dulu, dicari dari Al-Quran. Ketika tidak dapati di Al-Quran, kita cari pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak didapati juga, karena mungkin masalahnya lebih kontemporer, kita cari kepada ijma para sahabat. Insya Allah ketika kita kembalikan kepada sumber-sumber syariat tersebut, insya Allah kita tidak akan tersesat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu in tamassaktum bihima. Jadi ketika kita memegang erat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman yang sahihah, yang sahih, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi kenapa kita tidak boleh, ya secara umum kita tidak boleh menghina, menyakiti. Secara umum itu menyakiti, yang menghina, apalagi memukul, melakukan kekerasan secara fisik maupun mental, kita tidak boleh. Secara umum tidak boleh. Dan ini dimaksudkan oleh Syekh An-Nawawi, dilarangan menyakiti mereka tentunya lebih lagi kita harus menjaganya. Kalau kepada orang secara umum, bahkan kepada non-muslim pun kita tidak boleh menyakiti. Bahkan kepada benda mati pun, kepada makhluk yang lain pun, kepada hewan, kepada tumbuhan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan kerusakan bahkan ketika perang pun. Apalagi cuma demo nggak setuju BBM dinaikin, demo geruduk istana, setiap yang dilewatin dirusakin. Ini merupakan kezaliman, sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, beliau rahimahullah dalam bab 3 ini memuat keharusan memuliakan Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, menyakiti seorang muslim itu fusuq. Fusuq itu perbuatan fasik, perbuatan jelek yang berdosa, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu merupakan suatu kekufuran.
Di ayat Al-Quran pun dijelaskan bahwa membunuh seorang, bahkan seorang nyawa manusia, menghilangkan satu nyawa manusia, itu perumpamaannya seperti menghilangkan seluruh nyawa. Maka balasannya fi nari jahannam. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang sangat besar dosanya, yaitu melakukan pembunuhan terhadap manusia. Saya menyampaikan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keharusan memuliakan Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Nah, ini yang mungkin kita harus jadi perhatian juga. Syiar itu ya syiar, jadi bahasa Indonesia ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, artinya memperlihatkan gitu ya, menyiarkan. Jadi syiar agama ini sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak bisa membuat syiar lagi. Kita tidak bisa membuat perayaan lagi. Kita tidak bisa memasukkan sesuatu ke dalam agama Allah ini, sesuatu yang kita buat-buat. Kembali kepada hadis utamanya, hadis tentang larangan mengada-adakan sesuatu di dalam ibadah, yang terkenal dengan kata-kata bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya ini syairallah. Bid'ah dalam syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Apa yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya, itulah syiar-syiar Allah dan Rasulnya, syiar-syiar Islam. Ketika kita mengadakan sesuatu yang baru, maka ini masuk dalam ranah bid'ah dalam hal agama. Adapun dalam hal keduniawian, teknis-teknis, sarana pendukung kita beribadah, kita melaksanakan Islam, sarana pendukungnya ini fleksibel, innovable. Kita bisa masuk ke sana, tetapi masuk dalam pokok dalam ibadahnya itu kita tidak diperkenankan untuk melakukan suatu perbaharuan, sesuatu yang baru. Nah, maka di sini Syekh menyampaikan ayat tersebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiarnya apa? Yaitu Al-Qur'an. Al-Quran merupakan syiar Allah yang paling utama, sebagai mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia, yang paling hebat di antara mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul, yaitu Al-Quran. Maka ketika seseorang
terkumpul di dalamnya syiar yang paling agung tersebut. Apalagi kalau orang tersebut hafal 30 juz. Ini lebih-lebih lagi. Kita harus benar-benar agungkan orang-orang yang di dalam qalbunya terisi penuh dengan Al-Quran secara lengkap. Apalagi bahkan yang hanya Al-Fatihah pun ya harus kita agungkan juga, kita utamakan juga. Maka kita sesama muslim harus saling menghormati. Ketika kita mencaci, menghina, mengata-ngatai seseorang yang di dalam hatinya ada syiar Allah, ada ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak menganggap ayat tersebut, maka kita meremehkan Al-Quran tersebut. Maka perbanyaklah hafalan kita. Kita tambah terus sehari, entah seayat, entah satu surah. Apalagi surah Al-Baqarah, saya juga belum hafal. Al-Baqarah panjang banget. Intinya kita terus melakukan perbaikan, penambahan-penambahan. Sebagaimana para penghafal Al-Quran, kita mulai dari juz 30, kita tambah lagi juz 30 selesai, kita tambah lagi juz 29. Biasanya gitu modelnya para penghafal Al-Quran itu. Karena juz 30 pendek-pendek tuh. Juz 29 mulai rada panjang-panjang surah-surahnya. Dimulai dari surat Tabarak. Tambah lagi juz 28, juz 27. Ya, biasa mulai 27 baru dah mulai itu. Kalau udah dapat juz 27, 28, 29, 30 sudah hafal, baru mulai. Nah, di situ metodenya, cara pemanasannya seperti itu. Memancing motivasinya itu di situ. Jadi kita hafal dulu nih surat yang pendek Al-Fatihah, insya Allah sudah pada hafal semua. Walaupun makhrajnya mungkin masih ada yang belentongan. Perbaiki. Tambah An-Nas, tambah Al-Falaq. Nggak apa-apa mundur secara hafalan, nggak apa-apa. Tambah lagi terus, tambah terus. Nah, untuk menjaganya, untuk menjaga hafalannya itu bagaimana? Satu, dengan murojaah. Pastinya dengan harus murojaah. Kita harus ulang. Mengulang hafalan yang paling enak, yang paling gampang adalah, yang lebih bikin tambah kuat di dalam hafalan kita adalah kita baca di dalam sholat kita. Kita baca di dalam sholat kita. Nah, kalau kita kan diwajibkan untuk berjamaah, kita sedikit sebagai makmum membaca surah-surahnya tersebut. Maka tentunya di sini motivasi kita untuk melakukan banyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya kita sempatkan, kita baca surahnya yang berbeda-beda untuk menguatkan hafalan kita sambil murojaah biar menguatkan hafalan. Jadi biar nanti kita mati masih membawa hafalan tersebut. Ketika kita di yaumil akhir nanti, di akhirat kelak, kita masih terus mengulang, memurojaah, kita membaca sehingga kedudukan kita, sebagaimana bahasan pertemuan kemarin, kedudukan kita bisa bertambah naik terus sesuai dengan banyaknya hafalan kita. Kalau hafalannya cuma An-Nas, berarti baru naik satu tangga. Tangganya surga itu tinggi, Jannatul Firdaus Al-A'la. Jadi target pahala itu yang paling tinggi adalah
Firdaus al-A'la. Kemudian kalau sudah dapat yang Firdaus al-A'la paling tinggi, itu pun ada posisinya lagi. Ada yang di emperannya, ada yang di anak tangganya, ada yang nempel dinding teras, ada yang mulai masuk ke dalam teras. Nah, yang paling utamanya adalah nanti yang di tengah-tengahnya. Nah, jadi kita harus terus tambahkan bekal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika seseorang terhimpun di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah Al-Qur'an, maka disitulah orang tersebutlah menjadi sya'airallah. Konsekuensinya ketika orang menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal, memang membaca Al-Quran dipastikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan ganjaran, bahkan per tiap hurufnya. Per tiap huruf mendapatkan satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Tiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi konsekuensinya, apalagi orang yang sudah hafal, itu akan lebih mudah menghafalnya ketika dibarengi dengan pemahaman. Kalau hanya hafal, mengandelin hafalan aja, mengandelin teks Arab yang tanpa kita fahami, ini akan banyak kesulitan, akan banyak mencrok-mencrok, mental-mental, karena begitu banyak potongan-potongan ayat yang terulang. Di dalam surah ini ada potongan ayat ini, nanti di ayat di surah yang lain ada lagi yang sama. Ketika kita tidak memahami, hanya mengandalkan hafalan aja, bisa jadi nanti akan ketukar. Yang tadinya baca surah Lam Yakunil, surat Al-Bayyinah, nah di situ ada tentang Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di surah Al-Buruj juga ada. Nah, ketika kita baca surah Al-Buruj, tiba-tiba di ayat yang mirip tersebut, tahu-tahu awalnya surat Al-Buruj, akhirnya surat Al-Bayyinah. Nah, loh, di situ. Jadi kembali lagi. Jadi ajaran Islam ini saling berkaitan. Kalau saya ini kan secara pribadi, ajaran Islam itu satu aja ajaran Islam, syariat Islam, ini ajaran yang sangat universal. Jadi kalau kita pegang teguh, kita pahami, kita korek salah satu saja syariat Islam, maka akan saling berkaitan. Semuanya akan berkaitan. Konsekuensinya akan akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini. Saling bersambung. Maka ketika kita belajar satu syariat Islam, kita pahami, kita dalami, pasti akan nyambung terus, nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Kita belajar fikih, pasti akan mempelajari bahasa Arabnya, mempelajari kitab ininya, segala macam gitu. Nah, maka kita harus terus meningkatkan modal kita dengan memperbanyak hafalan Al-Quran kita, sehingga kita masuk dalam apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala sebagai sya'airallah. Fa innaha min taqwal qulub. Jadi
barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, dari merupakan manifestasi ketakwaan. Salah satu manifestasinya dari ketakwaan itu adalah, ketakwanya hati kita adalah kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Maka kita harus mengagungkan juga apa yang Allah muliakan. Kalamullah pasti sesuatu yang mulia, pasti Allah muliakan. Ketika kalamnya berada pada seseorang, maka kita harus mengagungkan orang tersebut, dan ini merupakan satu kebaikan bagi kita. Khairun lahu 'inda rabbih, merupakan kebaikan, khair bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicantumkan juga ayat lain, dalam ayat lainnya surat Al-Hijr ayat 88, waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Nah, di sini keumumannya mulai umum. Di awal ayatnya lebih spesifik. Wa man yu'azzim sya'airallah. Kemudian di sini lebih umum kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Kita harus merendahkan, saling merendah diri. Jadi kita tidak boleh ada rasa kesombongan di dalam hati kita, bahkan kepada siapapun, bahkan apalagi kepada kita sesama orang-orang yang beriman. Kita jangan sampai, kenapa? Kalau ada rasa sombong di dalam hati kita, maka orang lain tidak nyaman dengan kita. Ini merupakan bentuk menyakiti yang tidak langsung. Karena begitu kita meninggikan ego kita, meninggikan diri kita, berarti kita merendahkan. Berarti kita merendahkan orang tersebut, orang lain. Kalau sudah merendahkan seperti itu, berarti merupakan bentuk menyakiti. Kemudian dikutip juga oleh Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan barang siapa yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Oh, kalau gitu boleh dong. Kalau orang salah, kita sakiti, kita caci, kita celak kesalahannya. Kalau cuma berdasarkan satu ayat ini saja, mungkin bisa muncul pemahaman seperti itu. Tapi kita harus tarik lagi hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, bahwa tidak boleh. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap, bahkan kepada orang yang sudah berniat membunuhnya, kemudian bisa diperdaya oleh Rasulullah. Dan orang tersebut berbalik, tidak berdaya, Rasulullah tetap memaafkannya.
maka tidak boleh. Bukan berarti di sini orang-orang beriman, kita tidak boleh menyakiti orang-orang beriman yang tidak bersalah. Berarti ketika bersalah boleh, tidak seperti itu. Jadi pemahamannya adalah yang lebih utama gitu. Jadi kita bukan mengambil kepada sesuatu yang lebih rendahnya, yang lebih jeleknya. Kita mengambil hikmah itu yang lebih utama, cari yang lebih utamanya. Jadi ketika didapati dua permasalahan, kita patokannya adalah mengambil yang utamanya. Bukan itu kan cuman kalau dalam terminologi fikih itu kan cuman sunnah, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dapat apa-apa. Itu secara fikihnya seperti itu. Tapi kita harus balik, jangan seperti itu pemahamannya. Itu kan sunnah. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak kerjakan, bagaimana metode positifnya? Kalau kita tidak kerjakan, tidak dapat apa-apa. Kita rugi, tidak mendapatkan pahala tersebut. Nah gitu. Maka tidak ada lagi orang meremehkan sunnah. Banyak di kalangan kita meremehkan sunnah ya karena mendefinisikan sunnah tersebut ya seperti itu. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Akhirnya ya udahlah, merasa sudah banyak pahalanya, sudah punya tiket surga, sehingga tidak perlu banyak lagi mendapatkan pahala. Ya karena pemahaman dari definisi sunnah yang keliru seperti itu. Harusnya ketika kita mendapatkan satu ilmu tentang ini satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus pahami bahwa ketika kita kerjakannya kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak kerjakan, kita rugi karena tidak mendapatkan pahala tersebut. Seperti itu kita mensikapinya. Maka ketika orang-orang menyakiti orang-orang yang beriman, ini merupakan suatu perbuatan dosa yang nyata. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Kemudian beliau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fi wal jafi an wa ikramu dzis sultan al-muqsit." Termasuk pengagungan kepada Allah Ta'ala menghormati seorang muslim yang telah tua. Nah, jadi dari dalam hadis yang lain bagaimana kita tentang salam. Tentang salam, siapa yang mulai dulu sih kalau mau salam itu? Jadi ada aturannya semuanya. Islam itu sungguh komprehensif sekali. Dari A sampai Z kehidupan kita ada tuntunannya. Maka kalau ada orang bilang kita harus pisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan agama, ini kan urusan dunia.
Dan bawa-bawa agama dong. Banyak kan ungkapan-ungkapan seperti itu. Soal politik apalagi. Politik nggak bisa kita bahas politik dengan kacamata agama, nggak bisa. Katanya, kata orang sekuler ya seperti itu. Kata orang yang terlena dengan dunia, yang dengan asik. Padahal tidak bisa. Seluruh aspek kehidupan ada di dalam Islam. Kalau tidak ada, masalah dunia tidak diatur, tidak ada rujukannya, referensinya tidak bisa terujuk kepada Islam, maka tidak ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tidak bisa minta kebaikan di dunia ini kalau Islam tidak mengatur tentang dunia juga. Memang teknisnya membuat aqua ini, membuat air mineral tidak ada, tetapi kita referensikan dia harus dari air yang suci. Nah, ini dalam kajian fikihnya ada. Kita tidak bisa minum sesuatu yang tidak halalan thayyiban. Maka ketika ada gerai makanan yang dari segi namanya saja, walaupun zat makanannya tersebut, menu makanannya tersebut menu halal, tetapi ketika dibahasakan dengan bahasa apa? Sambal setan, kemudian apalagi itu yang kayak gitulah. Iya. Itu tidak turun label halalnya. Tidak turun label halalnya. Maka Islam ini merupakan agama yang sangat komprehensif. Apapun yang kita ingin lakukan, maka ada hikayat. Saya nggak ingat referensinya ini, suatu fiksi atau beneran. Ada seseorang yang orang itu hafal sekali Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Dia tidak ingin ngomong selain dengan Al-Quran. Ketika dia ditanya oleh orang, jalan gitu kan, ketemu dengan orang, ditanya, dia jawab dengan ayat Al-Quran. Karena dia hafal, dia jawab dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau orang tersebut faham, bisa menafsirkannya, dia akan tahu, oh orang ini lagi mau ke sini gitu. Ya, ini saya nggak tahu ini fiksi atau beneran gitu. Kalau apa namanya, jokesnya, ceritanya orang Indonesia yang umroh atau haji ke Arab, dia tidak punya modal bahasa Arab sama sekali, ya kan? Menanya sesuatu gitu kan, nanya arah nih, nanya arah, udah tunjukin aja, Siratal mustaqim gitu, Siratal mustaqim. Oh lurus, oh lurus gitu. Ini kemana nih? Siratal mustaqim. Oh lurus, berarti dia lurus seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada tuh seperti itu. Makanya mau umroh nih berbanyak perbekalan, bahasa Arabnya juga, biar ntar di sana bisa ya paling tidak kalau mau beli sesuatu gitu kan, mau belanja ya, umroh mau belanja ya, bukan mau ibadah ya. Karena banyakin nuker uang ya kalau mau umroh biasanya nih. Umroh falasnya ditukar yang banyak. Buat apa? Enggak belanja, ntar ngasih oleh-oleh. Jangan. Utamakan perbanyak bekal zikir-zikirnya, ajaran-ajarannya apa saja yang, karena banyak juga perbuatan-perbuatan yang nyeleneh di Mekah sana, sebagaimana kita tahu di channel-channel YouTube gitu kan.
ada yang amalan-amalan yang sampai membuat kisruh. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk tersebut. Sampai mana tadi? Ikramu di syaibah al-muslim. Nah, jadi orang yang sudah tua itu harus kita muliakan secara umumnya. Oh, tadi balik ke masalah ini, salam. Siapa sih yang duluan salam itu? Nah, diatur di dalam sunnahnya itu, Rasul menyampaikan orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Yang naik mobil, yang duluan memberi salam kepada yang diam. Jadi kalau di pos nih kita lewat, kita yang memberi salam. Jangan kita nunggu minta dikasih salam. Keliru. Kita harus memberi salam kepada mereka, menjaga pos. Kita doakan mereka dengan memberikan salam, daripada kita, hai, apa kabar? Nanya doang, ya kan? Kagak ngasih nasi, kagak ngasih duit, percuma ngasih kabar doang. Mendingan kita kasih doa. Assalamualaikum minimal, ya kan? Kita sudah doakan keselamatan buat teman-teman security. Daripada kita cuman pagi, udah tahu pagi mah semua orang juga. Siang, udah tahu lah ayam jago juga siang mah kagak berkokok. Kan gitu. Mendingan kita ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Tambahin lagi assalamualaikum warahmatullah. Kita mulai duluan. Nah, kalau kita sudah biasa seperti itu malah jadi kebalik. Mereka duluan tuh. Saya kalau lewat, kadang siapa gitu kan, mereka duluan yang mulai. Assalamualaikum. Lah jadi kebalik. Iya. Ya tetap kita jawab. Ya, kalau udah dimulai gitu, ya sudah kita jawab, kita yang jawab. Jangan, nggak usah kita protes. Ah, gua dulu. Nah, ini urutan-urutannya seperti itu. Ketika orang yang bergerombol lebih banyak, siapa duluan yang salam? Yang sedikit. Ada bertemu dua kelompok nih, ya kan? Misalnya ada reunian gitu kan, kita baru datang, ketemu. Ya berarti yang sedikit. Kita berdua, udah ada bertiga, ya kita duluan yang sedikit, seperti itu. Nah, urutannya seperti itu. Kemudian orang, itulah urutan salamnya tadi ya. Kemudian kita kembali kepada ini. Kemudian setelah kita menghormat, diperintahkan oleh Rasulullah memuliakan orang yang telah syaibah, orang yang telah berusia tua, lebih tua dari kita. Kemudian wahamilil Quran ghairal ghalifi wal jafi'an, memuliakan penghafal Quran dengan sepantasnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula mengabaikan. Nah, tetap kita tidak boleh namanya berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun telah mewanti-wanti, melarang sekali para sahabat memuliakan dia sampai mengkultuskan, khawatir terjadi kepada umat sebelumnya, seperti halnya Nabi Isa dikultuskan oleh orang Nasrani sehingga sampai dipertuhankan. Kita posisikan ya sekedarnya, ya sewajarnya. Jangan sampai ketika kita menemui orang yang hafil gitu kan, biasanya ada kasih gelar tuh. Kalau di Indonesia itu serba dikasih gelar. Yang sudah berangkat haji dikasih gelar H di depannya, ya kan.
Yang sudah umroh dikasih gelar U di depannya. Yang udah hafal Al-Quran dikasih gelar Al-Hafidh. Nah, sekedarnya saja. Jangan sampai ketika kita mendapati bertemu dengan seorang penghafal Al-Quran sampai sampai kita sujud, sampai kita cium kakinya. Tidak perlu. Tidak perlu. Menghormati itu bukan seperti itu. Kita sampai sujud, ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan, yang diperbolehkan itu hanya bersujud kepada ibu kita. Tetapi tetap tidak dibolehkan, kata Nabi. Seandainya boleh, diperkenankan oleh Rabbku, kata Nabi, untuk melakukan sujud kepada seorang ibu, seorang istri kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Itu artinya hanya penekanan bahwa penghormatan itu begitu agung, seorang istri kepada seorang suaminya. Nah, kita harus menghormati penghafal Al-Quran dengan sewajarnya. Ya, menghormati yang ya tadi tidak sampai kelewat batas. Sampai tidak terlewat batas, kita sampai ya kita menghormatinya, kita bercengkerama dengan tutur kata yang baik, ya kan? Kita tidak tinggi nada bicara kita, kita tidak bicara tentang dunia terlalu asik gitu kan dengan dunia kita, karena itu bisa melalaikan fokus dia dari Al-Quran. Orang kalau yang sudah hafal Al-Quran itu dia harus fokus benar, harus fokus. Saya pernah punya ustaz waktu di pondok, itu beliau hafal Al-Quran, kemanapun jalan itu sambil murojaah. Karena kalau Al-Quran tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang, itu akan hilang, akan cepat hilangnya, seperti hilangnya unta yang tidak diikat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah punya hafalan Al-Quran, makanya tadi harus kita ulang-ulang, harus kita murojaah. Caranya minimal bagaimana? Ya tadi dengan memperbanyak sholat sunnah, kita baca yang lain-lain dalam surat. Nah, paling utama lagi ya dengan memperbanyak sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu kita bisa sebanyak-banyaknya sholat kita, bisa sepanjang-panjangnya sholat kita. Baca apa yang kita hafal, kita baca. Nggak apa-apa. Mungkin di awal sudah hafal, ternyata di pertengahan kok mentok, lupa. Ya sudah, langsung ruku. Kemudian rakaat kedua baca lagi surat yang lain, apalagi cari lagi yang sudah kita hafal, kita baca lagi. Mentok lagi di pertengahan, ya sudah, berhenti, langsung ruku, bukan berhenti sholat, langsung ruku, selesaikan. Setelah itu kita buka Al-Quran kita baca lagi, oh tadi ini. Kalau mau diulang lagi, kita hafalin dulu nih, kita hafal lagi. Ya, nanti pas sholat lagi, tambah lagi 2 rakaat lagi, kita ulang lagi, nggak apa-apa. Bahkan dalam satu sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, membaca satu surah yang sama, nggak masalah, nggak apa-apa. Rakaat pertama membaca kulhu, rakaat kedua membaca kulhu lagi, nggak apa-apa, nggak ada larangan, sah sholatnya.
Patokannya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi apa yang kita punya ya kita baca di dalam salat itu. Enggak masalah kita baca surah yang sama di dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi wa ikramu dhisultanil muqsit, dan kita harus memuliakan pemimpin yang adil. Nah, balik lagi nih cara pemahaman kita mendapati nas-nas yang seperti ini. Oh, berarti kita nggak apa-apa nggak memuliakan yang tidak adil. Tidak seperti itu. Kembali, cara pemahaman kita jangan terbatas pada satu teks dan kita lebih condong kepada ngambil mafhum mukhalafahnya kalau di dalam usul fiqh namanya. Jadi kita mengambil yang sesuatu yang kebalikannya. Ya, di situ kan pemimpin yang adil yang kita tidak boleh, yang kita harus muliakan. Berarti kalau orang pemimpin yang tidak adil, nggak apa-apa kita tidak muliakan, nggak apa-apa kita demo, nggak apa-apa kita turunkan. Tidak seperti itu. Ada hadis lain yang mengatur bagaimana kita memperlakukan seorang pemimpin. Kata Rasulullah SAW, kita akan menemui seorang pemimpin yang bahkan lebih parah, sampai bahkan kita ketika kita dipimpin oleh seorang yang secara nasnya orang Habasyi yang hitam, orang yang jelek gitu, tetapi ketika dia sudah diangkat jadi pemimpin, kita harus taat, sam'i wa ta'ah, kita harus dengar dan kita harus taati. Kalau kita itu sudah diangkat jadi pemimpin, entah dia baik menetapkan kebijakannya, entah dia buruk menetapkan kebijakannya, kita harus dengar dan kita harus taati. Karena tidak akan mungkin dia abadi. Pasti akan ada masanya, dia berlalu. Kalau di Indonesia 5 tahun sekali dia akan lengser. Paling 2 tahun, 2 periode 10 tahun. Ya bersabarlah 10 tahun. Dia minta 3 tahun, 3 periode. Ya kan nggak ada undang-undangnya. Ya kan? Nggak bisa. Sabar aja. Seburuk apapun pasti ada masanya. Dunia ini cuman sebentar. Di akhirat nanti yang lama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan karena waktunya sudah sampai kepada waktunya syuruk. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan hubungan kita dengan Al-Qur'an. Semakin kita meningkatkan kualitas kita dengan Al-Qur'an, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan yang benar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang salah dari pribadi saya. Saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.